Oke, sebelum Ibu memulai, ya, saya minta ketua kelasnya pimpin doa dulu. Sekian. Satu. Dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga. Sebelum kita mulai materi hari ini, mari kita baca doa sesuai ramalan pimpinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ketua kelas sudah memimpin doa dan menyiapkan temannya. Sebelum kita memulai, Ibu kasih dulu pemanasan. Kalau Ibu mengatakan tepuk pagi, berarti kalian bertepuk 3 kali. Kalau Ibu mengatakan tepuk siang, berarti 2 kali. Kalau Ibu mengatakan tepuk malam, berarti tidak berbunyi. Oke? Paham? Oke, kita mulai. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Oke, kita ulangi satu kali lagi supaya semua fokus. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Baik, hari ini kita akan membahas perkembangan ekonomi digital. Ya, perkembangan ekonomi digital. Di mana di era sekarang ini kita melihat perkembangan ekonomi yang marak terjadi di negara Indonesia itu sudah berstandar digitalisasi, ya, terutama di dalam sistem perdagangan yang dilakukan di Indonesia. Kemudian adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah yang pertama menganalisis dampak kemajuan teknologi terhadap aktivitas perdagangan, mengidentifikasi berbagai bentuk dan sistem alat pembayaran yang digunakan. Jadi sebentar akan kita bahas ini mengenai bagaimana sistem pembayaran yang dilakukan dalam sistem perdagangan di era digitalisasi. Oke, sebelum Ibu melanjutkan, mungkin ada yang bisa membantu saya dengan menjawab pertanyaan yang ada di slide. Yang pertama, kenapa sekarang orang lebih suka belanja online? Mungkin ada yang bisa membantu, angkat tangan. Oke, silakan. Dapat memudahkan. Dapat? Memudahkan. Memudahkan. Oke, mungkin masih ada lagi? Biar tidak keluar, Biar tidak keluar. tidak keluar dari rumah. Tisha, silakan. Lebih banyak pilihan, Ibu. Lebih banyak pilihan kalau belanja online. Silakan. Lebih praktis dan lebih memudahkan. Lebih praktis dan lebih memudahkan. Sekira apa yang sudah disampaikan oleh temannya tadi, jawabannya itu semua benar. Ya, tepuk tangan dulu untuk semua. Terima kasih. Ya. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua, selain uang tunai, ya, apa saja yang kalian pernah lakukan dalam pembayaran dalam perdagangan? Artinya dalam kalian berbelanja selain uang tunai, biasanya kalian menggunakan sistem pembayaran apa? Silakan, mungkin Ridwan. Kiris, Bu. Kiris, Raya. Payment, Bu. Pakai tap, kayak kartu gitu. Oke, apa lagi? Oke, silakan. Pakai kartu kredit. Kartu kredit. Di sini ada di slide. Ya, kira-kira kalau seperti ini biasanya orang berbelanja melalui online. Ya, kenapa? Karena tadi di awal mengatakan bahwa kalau belanja secara online itu banyak pilihan. Ya, mungkin juga bisa lebih mendapatkan apa kalau kita belanja promo, ya, seperti yang ada di mana itu biasa sering promo di Shopee, ya, Shopee gitu, ya. Jadi kalian ini sudah biasa berbelanja secara online.
Ya, kemudian ini ada sistem pengiriman barang. Mungkin ada yang pernah belanja secara online, ada yang bisa menjelaskan bagaimana caranya berbelanja secara online sampai melakukan menerima pengiriman barangnya? Ada yang bisa menjelaskan? Mulai dari pemesanan sampai barang kalian terima. Ada yang bisa menjelaskan? Kalian kan sudah pernah, sudah biasa ya belanja secara online. Mungkin ada yang bisa deskripsikan mulai dari pemesanan sampai barangnya kalian terima. Sesuai pengalamannya kalian. Mungkin ada yang bisa? Silakan. Oke, silakan. Pertama, memilih barang yang diinginkan. Setelah itu masukkan alamat atau nomor telepon. Lalu paket yang diinginkan itu disiapkan oleh produsennya. Lalu masukkan ke alamat yang sudah dimasukkan. Lalu dikirim ke alamat yang sesuai dengan pemesanan. Oke, saya kira kalian sudah biasa semua. Ya, hanya saja untuk mendeskripsikannya apa yang kalian lakukan itu, ya, itu masih ini, ya. Jadi kalian itu sudah pernah atau sudah biasa. Kemudian ini ada sistem pembayaran digital seperti ada melalui OVO, GoPay, ya, atau melalui aplikasi yang lainnya. Kemudian ini sering kita ya. Nah, yang ini yang kalian biasa lakukan, belanja di Tokopedia. Oke, dari situ tadi, video tadi itu yang memancing kalian untuk belanja di toko yang biasa kita lakukan. Kemudian ini bentuk-bentuk ekonomi digital, ya. Ini bentuk-bentuk ekonomi digital. Ada e-commerce, platform online yang memungkinkan transaksi jual beli barang dan jasa secara digital. Kemudian kalau layanan streaming berarti platform digital yang menyediakan hiburan online seperti Netflix, Spotify, dan YouTube. Ya, ini tidak asing semua bagi kalian. Ya, sering nonton YouTube, ya. Kemudian yang lainnya. Kemudian transportasi online, ini juga sangat dekat dengan kalian. Ke sekolah tadi naik, ya, ojol, ya, itu termasuk transportasi online. Itu adalah bentuk-bentuk ekonomi digital. Kemudian ada jasa online, ya, seperti home care, ya, itu layanan kebersihan rumah dan sebagainya. Sekarang sudah bisa semua dipanggil. Dokter saja sudah bisa dokter panggil, ya. Kemudian berbagai ekonomi atau sharing ekonomi, pemasaran digital, pendidikan online, ini juga sering kita lakukan dengan pembelajaran secara daring, ya. Jadi ini ada dompet digital, reading hailing, dan sebentar ini Ibu akan membagi beberapa kelompok untuk menjawab LKPD yang saya akan bagikan, ya. Jadi ini menyiapkan diri menghadapi ekonomi digital. Apa yang harus dilakukan? Harus kita menguasai literasi digital, meningkatkan keterampilan digital, berinovasi dalam model bisnis, ya. Kemudian kelebihannya dari ekonomi digital, ya, itu memungkinkan transaksi dan proses bisnis berlangsung lebih cepat, mudah, hemat biaya. Kemudian membuka peluang untuk menjangkau pasar yang lebih luas, bahkan hingga ke luar negeri, serta banyak lagi manfaat atau kelebihan dari ekonomi secara digital. Nah, sebentar, di dalam LKPD itu sudah saya lengkapi dengan materi, tinggal kalian melengkapi apa yang ada. Jadi baik, Ibu akan membagi kelompok, ya, 8 kelompok, ya. Sebentar, yang mau membuatnya sebentar dalam bentuk poster bisa, ya, bentuk poster atau gambar saja, kemudian mereka presentasikan.
Ada juga yang mau misalnya menulis kemudian dia presentasikan, silahkan. Ada yang mau membuat dalam peta konsepnya bisa juga kemudian dipresentasikan. Ya, jadi ini untuk ini saya akan bagi LKPD-nya, ini yang diselesaikan. Saya bagi Oke, kalau sudah itu tambahan ya, tambahannya untuk kan ada 7 kelompok ya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kelompok 1, 2 dan 7 membahas dompet digital. Ya. Jadi tambahkan di belakangnya. Kalau selesai itu, kemudian kelompok 3 dan 4 membahas QRIS. Kemudian kelompok 5 dan 6 membahas M-Banking. Apa yang dicari? Yang pertama adalah jelaskan itu. Jelaskan apa itu dompet digital untuk kelompok 1, 2 dan 7. Apa itu QRIS untuk kelompok 3 dan 4. Dan untuk kelompok 5 dan 6 apa itu M-Banking. Setelah dijelaskan bagaimana cara kerjanya itu, ya, cara kerjanya misalnya QRIS atau cara penggunaannya, ya, kemudian apa keuntungan dan apa risikonya, ya. Jadi kelompok 1 di sini ya, kelompok 1 di sini, kelompok 2 dan kelompok 3 membahas dompet digital. Oke, silakan dicari, bisa di browsing di internetnya. Untuk presentasikan lagi tugasnya, siapa yang bisa mewakili kelompok QRIS dulu? QRIS, ada yang bisa mewakili kelompok QRIS? Ada yang selesai kelompok QRIS? Oke, silakan kelompoknya Rafif di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zaki Mubarak selaku moderator. Jadi saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafisyah Putra sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Irfan Syahni sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Farid Zumura sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Rizwan Fauzan sebagai pemateri. Saya akan mempersilahkan Irfan Syahni untuk membaca hasil diskusi kelompok kami. A. Lengkapilah tabel berikut. Kelebihan ekonomi digital. 1. Transaksi lebih mudah, cepat, dan hemat. 2. Dapat menjangkau pasar lebih luas. 3. Dapat menghasilkan pekerjaan baru. 4. Dapat diakses dengan bertransaksi secara online. 5. Memicu inovasi di bidang teknologi. Kelemahan ekonomi digital. 1. Barang yang sampai biasanya tidak sesuai pesanan. Memerlukan internet untuk transaksi. Biasanya terdapat penipuan online. Potensi banyaknya pengangguran. B. Deskripsikan berdasarkan pengalamanmu cara berbelanja online. Apakah melalui Shopee, Blibli, Tokopedia, atau sejenisnya. Pertama, buka aplikasi Shopee. Login atau daftar akun jika belum login. Cari produk yang ingin dicari. Pilih produk yang dicari. Klik beli sekarang atau tambah ke keranjang. Pilih variasi, warna, ukuran, atau jumlah barang. Isi alamat pengiriman. Pilih metode pembayaran COD, ShopeePay, dan lain-lain. Klik buat pesanan. Dan tunggu penjual memproses pesanan, lalu barang akan dikirim. C. Menurutmu, mengapa sekarang ini masyarakat lebih senang berbelanja secara online? Karena lebih mudah dan nyaman, karena bisa memesan dimanapun dan tidak perlu keluar lagi. Memiliki banyak pilihan produk dan banyak diskon atau promo. Saya akan membacakan pengertian QRIS dan cara kerja dan lainnya. Yang pertama, QRIS atau kepanjangan dari Quick Response Kode Indonesian Standard adalah metode pembayaran yang menggunakan sistem QR. Kedua,
cara kerjanya. Yang pertama adalah penjual hanya perlu menampilkan satu kode QRIS. Kedua, pembeli cukup scan kode QRIS menggunakan aplikasi apapun yang sudah mendukung QRIS. Yang ketiga, sistem akan langsung memproses pembayaran sesuai nominal yang dimasukkan. Keuntungannya dari QRIS adalah yang pertama, praktis dan mudah, cukup dilakukan saat pada kode QR untuk melakukan pembayaran. Yang kedua, cepat dan efisien karena tidak perlu menggunakan uang tunai atau kembalian. Ketiga, universal, bisa dipakai di mana saja. Keempat, aman karena berada di bawah pengawasan Bank Indonesia. Yang terakhir adalah resikonya. Yang pertama adalah jika sinyal lemah atau baterai habis, transaksi bisa gagal. Kedua, bisa melakukan penipuan dengan bukti transaksi yang lama. Itulah tadi hasil presentasi kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk digital. Yang pertama, pengiriman barang palsu. Yang kedua, barang biasa tidak sesuai. Yang ketiga, pengiriman yang terlalu lama. Yang keempat, maraknya penipuan online. Yang kelima, persaingan antar toko. Deskripsikan berdasarkan pengalamanmu secara berbelanja online, apakah melalui Shopee, Blibli, Tokopedia, atau sejenisnya. Biasa kita berbelanja online di aplikasi TikTok Shop. Lalu kita mencari barang yang kita inginkan lewat pencarian. Setelah itu, kita melihat ulasan terlebih dahulu untuk meyakinkan kualitas barang dalam toko tersebut. Lalu kita membeli barang itu dan memilih metode pembayaran, mau COD maupun transfer. Setelah itu, setelah pembayaran berhasil, kita menunggu konfirmasi dari penjual dan barang yang akan transit dan dikirim oleh kurir. Dan setelah itu barang yang sudah pesan akan sampai. C. Menurutmu mengapa sekarang ini masyarakat lebih senang berbelanja secara online? Karena praktis, hemat waktu, banyak pilihan, dan banyak promo. M-Banking, alat pembayaran. M-Banking melakukan transaksi dengan transfer, QRIS, top up GoPay, dan e-wallet lainnya. Penjelasan. Alat pembayaran M-Banking layanan perbankan di digital melalui aplikasi di smartphone yang memungkinkan nasabah melakukan berbagai transaksi keuangan non-tunai, cek saldo, pembelian pulsa, dan transaksi lainnya tanpa perlu datang ke bank atau ATM. Cara kerjanya. M-Banking bekerja dengan cara menghubungkan aplikasi di HP nasabah. Keuntungannya, 1. Praktis dan cepat dan hemat waktu dan biaya. Resiko, keamanan data, penipuan, kesalahan penggunaan, biaya tambahan. Kesimpulannya, M-Banking sangat memudahkan hidup sehari-hari, tetapi pengguna harus waspada dan hati-hati agar terhindar dari resiko kejahatan digital. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena waktu kita tidak bisa tampil semua, saya juga tadi sudah mewakili yang ada, mulai dari GoPay Digital, QRIS, M-Banking. Sekarang saya mau minta, mungkin ada yang bisa bantu Ibu, satu orang untuk memberikan kesimpulan terhadap apa yang sudah kita pelajari tadi. Silakan. Ada yang bisa memberikan kesimpulan tentang materi ekonomi digital, terutama di sistem pembayaran. Ada yang bisa bantu Ibu memberikan kesimpulan? Ada yang bisa? Siapa yang bisa? Bisa ya? Oke, silakan. Kasih kesimpulan apa yang Kesimpulannya adalah
bukan hanya mempunyai kelebihan, tetapi mempunyai resiko. Ada lagi? Memberikan kesimpulan. Kesimpulannya, ekonomi digital sangat mempermudah hidup sehari-hari, tetapi pengguna harus waspada dan hati-hati agar terhindar dari resiko kejahatan digital. Oke, terima kasih. Jadi itu tadi saya menguatkan kembali bahwa sistem ekonomi digital yang sekarang ini, ya, terutama di dalam sistem perdagangan secara online, itu sangat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya tanpa harus keluar rumah. Bahkan kita bisa membeli barang dari luar tanpa meninggalkan negara kita sendiri. Dan itu bisa diberikan kenyamanan di mana barang bisa diterima di rumah kita sendiri. Ya, jadi bisa banyak pilihan, kemudian banyak menghemat waktu dan tenaga. Ya, kemudian sistem pembayaran tadi, ya, yang seperti QRIS, m-banking, dompet digital, itu ada keuntungannya, tetapi juga memiliki resiko, ya, yang bisa menyebabkan terjadinya penipuan atau kebocoran data bagi penggunanya, apakah itu QRIS ataupun mobil banking dan dompet digital. Ya, ada yang bisa memberikan refleksinya? Oke, silakan. Bisa. Bagaimana perasaannya dengan memulai hari ini? Sangat senang karena kebiasaan Kak pakai untuk cashless, jadi itu sangat memudahkan. Baik, terima kasih ya. Saya kira untuk pembelajaran kita hari ini dicukupkan sampai hari ini di jam ini karena waktu juga sudah jam istirahat. Besok kita bertemu kembali di jam yang berbeda, ya. Tetapi waktunya di hari Rabu besok kita mempelajari tentang lembaga keuangan besok, ya. Jadi saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya semua. Silakan dipimpin doa untuk ketua kelas dulu. Iya. Sebelum kita mulai mengakhiri materi kali ini, mari kita baca doa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih pada guru-guru. Terima kasih Terima kasih nak, ya. Terima kasih sekali lagi ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas perhatiannya semua.